keutamaan nasab. Kalau keutamaan ilmu bisa hilang, orang pikun ilmunya hilang. Tapi kalau keutamaan nasab, sampai hari kiamat, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW di surga Jannatul Firdaus, tidak akan ketemu. Jadi adik-adik yang selama ini sudah belajar, orang biasanya kalau belajar tiap hari ketemu, tiap hari belajar, tiap hari ta'lim, tiap hari ta'allum, tiap hari tabarruk, merasa nikmat ini biasa-biasa saja. Tapi bagi Al-Faqir Abdul Somad yang jauh dari Riau, jauh dari Sumatera, di tempat kami tidak begitu banyak bisa belajar kepada para habaib, maka bisa duduk satu majlis dengan zuriat Rasulullah SAW adalah keutamaan. Ini kelebihan. Adik-adik semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan risalah ini. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Beliau memiliki seorang anak, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra mempunyai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli Jannah. Lalu kemudian Sayyidina Al-Husain memiliki seorang anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin memiliki seorang punya anak bernama Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lalu kemudian mulai ke seorang anak, Sayyidina Ja'far Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq mempunyai beberapa orang anak. Di antaranya adalah Sayyidina Musa Al-Kazim, kemudian Sayyidina Ismail, kemudian Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki seorang anak, Muhammad Al-Naqib. Lalu memiliki ke bawah seorang anak bernama Musa Al-Rumi, Isa Al-Rumi. Lalu kemudian Sayyidina Isa Al-Rumi mempunyai seorang anak, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hajara yuhajiru, muhajirun, muhajir karena dia hijrah dari Irak menuju sebuah negeri yang disebut Tarim, Hadramaut. Lalu memiliki seorang anak bernama Ubaidullah. Ubaidullah memiliki keturunan-keturunan, itulah dia di antara keturunan Al-Attas, As-Saggab, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Shihab, Barakbah, bin Syekh Abi Bakar, Sadatul Ba'alawi, Sadatul Alawiyin, nafa'anallahu bitul umurihim wa husni adabihim wa lutfihim insyaallah. Jadi keutamaan adik-adik sekalian belajar dengan para habaib adalah yang pertama, di antaranya adalah memiliki keutamaan nasab. Kalau keutamaan ilmu bisa hilang, orang pikun ilmunya hilang. Tapi kalau keutamaan nasab, sampai hari kiamat, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW di surga Jannatul Firdaus, tidak akan ketemu. Jadi adik-adik yang selama ini sudah belajar, orang biasanya kalau belajar tiap hari ketemu, tiap hari belajar, tiap hari ta'lim, tiap hari ta'allum, tiap hari tabarruk, merasa nikmat ini biasa-biasa saja. Tapi bagi Al-Faqir Abdul Somad yang jauh dari Riau, jauh dari Sumatera, di tempat kami tidak begitu banyak bisa belajar kepada para habaib, maka bisa duduk satu majlis dengan zuriat Rasulullah SAW adalah keutamaan. Ini kelebihan. Adik-adik semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan risalah ini. Abdu 'alaiha bin nawajid. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku, fasayara ikhtilafan katsira. Di akhir
dunia sudah tua ini banyak sekali ikhtilaf, khilafiyat, tapi insya Allah kalau berada di bawah naungan para habaib, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lam tadillu abada, tidak akan sesat. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua wa itrata ahli baiti, keturunan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama, keutamaan nasab. Yang kedua adalah keutamaan sanad. Yang pertama tadi nasab, yang kedua sanad. Kamu baca kitab ini dari mana? Saya baca dalam Sahih Al-Bukhari. Apa nama kitabnya? Al-Jami, Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Siapa yang mengumpulkannya? Yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Sementara kita sekarang sudah 1444 Hijrah. Bagaimana kita bisa sampai kepada Imam Al-Bukhari? Maka para habaib memiliki sanad yang bersih karena terdiri daripada sadah, daripada habaib. Kenapa mereka disebut dengan habaib? Diambil dari kata habib. Habib artinya hub, hub artinya cinta. Habib al-mahbub, orang yang dicinta. Karena siapa yang mengamalkan amalan dia, semua makhluk mencintainya. Itulah dia Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, yang pertama kali dipanggil dengan Al-Habib. Lalu kemudian, Ustaz Somad belajar di mana? Saya belajar di Maroko. Di sana ada zuriat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita pergi ke Maroko, sampai di sana nanti adik-adik berada di suatu ibu kota namanya Ad-Darul Bayda. Ad-Dar artinya rumah, Bayda artinya putih, rumah putih. Tapi tulisan Latinnya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya blank, kosong, putih, rumah yang berwarna putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, tulisan Latinnya Casablanca, dan di situ ada masjid yang besar dibangun oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Thani. Dia anak dari Sayyidina Muhammad Al-Khamis. Muhammad Al-Khamis anak dari Sayyidina Hasan Al-Awwal. Mereka adalah keturunan dari Al-Hasani, maka disebut dengan Al-Hasani. Di antara ulama besar Al-Hasani di kota Makkah Al-Mukarramah, Sayyidina Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Sedangkan Al-Habaib Al-Husaini, maka kita mendapatkan dua keutamaan, keutamaan Sayyidina Al-Hasan dan keutamaan Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Jadi keutamaan nasabnya dapat, keutamaan sanad ilmunya dapat. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil sanad keilmuan kamu dari mana. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Laulal sanad, laulas sanad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata sesuai kemaunya, kehendaknya saja. Kita belajar ilmu ini dari mana? Dari para guru-guru kita sampai kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengambil ilmu ini dari siapa? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man basata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan ridanya di atas pasir ini, hatta ulqiya maqalati hadha, sampai aku menyampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan melupakan apa yang dia dengar dari mulutku sampai hari kiamat insyaallah. Maka keutamaan isnad dan nasab inilah yang kita pelajari pada para habaib. Ini tidak ada dalam agama lain. Yang pertama isnad, yang pertama nasab, yang kedua adalah isnad. Orang lain tidak punya nasab, paling banyak menghafal
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay, sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada Sayyidina Ismail, sampai kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sedangkan orang lain kalau ditanya, apalagi zaman sekarang, nama bapaknya pun dia tidak tahu. Kamu anak siapa? Anak tabung. Tidak jelas lagi. Maka adik-adik diberikan keutamaan. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama, itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis, dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf, kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU aja. Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang
hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Nggak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Ba'alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya. Tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Ya kan? Nah, demikian, Kang Mas Rifi. Ya. Saya jadi ingat tentang kalamnya Imam Malik yang kalau ketahuan ada cucu palsu yang mengaku sebagai istri Nabi, kemudian itu diviralkan dan dipukuli begitu. Itu kan artinya Dapat hukuman begitu kan. Itu kan artinya Imam Malik kan memperbolehkan bahkan menyarankan untuk memverifikasi setiap pengakuan kan begitu ya, termasuk terhadap. Iya. Tetapi saya namanya itu kaul ya. Nah, kaul ulama boleh kita ikuti, boleh tidak, kecuali yang ada dalil yang lebih kuat daripada kaul itu. Saya kira sah-sah saja Imam Malik untuk mengatakan itu. Bahwa orang yang mengaku sebagai cucu daripada Nabi Muhammad SAW kemudian tidak terbukti, itu harus diviralkan. Dan harus dipukulin. Saya setuju sampai diviralkan. Tapi saya tidak setuju sampai dipukulin. Nah, tidak ada itu. Nah, jadi kita akan batasi sampai diviralkan dan kita akan menjaga tidak adanya orang-orang yang menghakimi orang yang mengaku cucu Nabi sehingga itu harus dipukulin dan sebagainya. Kalau mereka sebelum ini itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat yakin mereka cucu Nabi. Kemudian ketika ada dari Wali Songo yang mempunyai silsilah jar Wali Songo itu kemudian mengaku juga sebagai cucu Nabi, dipukulin oleh mereka. Itu ada preseden itu. Tetapi bagi kami itu tidak. Karena itu hanya ucapan Imam Malik, tidak ada dalil dari Al-Qur'annya, tidak ada dalil dari Al-Hadisnya. Perkataan Imam Malik adalah perkataan ulama yang boleh diikuti, tetapi juga bagi yang mau tidak mengikuti itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu hanya sebatas pendapat seorang ulama. Setiap ucapan,
seseorang bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Mas Gus Lutfi. Seingat saya, yang Mas Rifki barusan katakan itu mengenai ucapan Imam Malik, itu pernah dikatakan oleh Habib Bahar Smith ketika di pengadilan, ditanyakan oleh hakim, kenapa kok kamu memukuli orang ini gitu. Dijawab pakai ucapannya Imam Malik tadi. Seingat saya begitu. Ya, ya, ya. Nah, maksud saya itu begini, tadi kan Ustadz Abdul Somad itu kan bilang kalau tidak percaya kepada Habib itu nanti lama-kelamaan akan tidak percaya kepada Islam dan tidak membela Islam gitu. Nah, itu adanya call dari Imam Malik itu kan artinya tidak mempercayai seseorang atau membuktikan seseorang bahwa itu bukan cucu Nabi itu tidak berkonsekuensi terhadap keislaman seseorang, begitu. Gimana Yai? Benar gak Yai? Ya, saya setuju itu. Oke. Gus Didin, dipersilakan. Ya, ini mungkin tambahan saja. Setahu saya, Ustadz Abdul Somad itu sudah Profesor Doktor Abdul Somad Batubara LC DSE PhD. Jadi gelarnya itu luar biasa, Gus Rifki. Beliau tentunya seorang akademisi sejati. Nah, setahu saya, beliau juga itu wakil ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Wasliyah. Wakil ketua Majelis Ifta juga pernah. Artinya beliau itu positioningnya adalah Dewan Fatwa. Nah, ini tadi memperkuat mungkin dari yang sudah kita tahu gitu. Ini kan Habib itu seperti dibuat satu istilah untuk diksinya tadi yang kata Gus Rifki, Habib itu adalah cucu Nabi. Semua cucu Nabi namanya Habib. Padahal orang Indonesia atau umat Islam di Indonesia selain Habib yang sebelumnya dikenal sebagai cucu Nabi itu ada Sayyid dan Syarif. Ini kita diposisikan harus merubah bahwa yang namanya cucu Nabi itu Habib gitu. Nah, saya kira ini yang pertama. Kalau Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad ini mau mencerdaskan kita semua, tentunya minimal beliau bisa menjawab dulu tesisnya Kiai Imad gitu tuh prosesnya terkait dengan tesis nasab. Baru beliau yang kalau saya lihat di sini sebagai Dewan Fatwa, tentunya kata-katanya ini menjadi fatwa gitu. Atau sebaliknya, apakah mungkin seorang UAS kalau mengatakan sesuatu di medsos itu hanya sekedar memenuhi permintaan sebagai influencer? Gitu. Jadi misalnya diminta untuk melakukan pembelaan terhadap Habib, maka beliau keluarkan pendapat gitu. Saya kira kalau untuk UAS yang sudah kita anggap sebagai salah satu ulama di Indonesia, saya pribadi berharap beliau mengeluarkan kepiawaiannya dalam menganalisa masalah. Dulu beliau sering bikin, misalnya kitab, ada masalah populer dengan Wahabi dulu, dibahasnya 37 masalah populer Wahabi tanya jawab di situ. 99 pertanyaan seputar sholat, kemudian sekian dan sekian lagi tentang apa gitu. Nah, seharusnya UAS masuk lagi atau tampil sebagai penjawab problematika ini untuk saat ini. Misalnya menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad. Nah, itu baru saya kira levelnya UAS. Jadi kalau hanya bicara ini membenci cucu Nabi, ini
apa tadi, membenci Islam pada akhirnya, saya kira itu framing saja. Yang kedua, UAS juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mirip Habib Ali Al-Jufri. Nah ini saya sampai sekarang nih belum menemukan jawabannya ini, dari mana itu. Tapi yang menarik, kalau tadi disebut Buya Yahya, di satu video Buya Yahya ditanya oleh santri atau jamaah mengenai hukum bagaimana melakukan pemiripan atau memiripkan Rasulullah atau menyerupakan Rasulullah dengan siapa gitu. Nah, Buya Yahya itu menjawab tidak boleh membanding-bandingkan atau memiripkan Rasulullah dengan siapapun. Bahkan Buya Yahya itu memberi contoh, cari Habib yang paling ganteng, katanya. Maka Rasulullah itu lebih di atasnya. Nah, di sini menarik. Kalau dalam konteks pembela Habib, kalau saat ini mungkin influencer jamaah, UAS mengatakan Rasulullah mirip dengan Habib Ali Al-Jufri. Sedangkan Buya Yahya mengatakan tidak boleh melakukan kemiripan-kemiripan seperti itu. Nah, ini saya melihatnya ya kalau hanya sekedar untuk membela Habib di saat yang sedang penting ini, mbok ya jangan jadi influencer gitu loh. Buya Yahya juga sama, mengatakan ini ilmu yang tidak penting, nggak ada kaitannya dengan agama. Lah kalau nggak ada kaitannya dengan agama, ngapain dilarang?